Selamat pagi, mohon izin pada Bapak Jackson Sidabutar selaku pengampu mata kuliah Fundamental Jaringan Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi yaitu eh, dasar-dasar dari instruksi dari command prompt yang mungkin akan saya praktekkan secara langsung di dalam device. Mungkin eh, untuk penjelasan singkatnya, command prompt ini adalah sebuah alat untuk mengelola, menghapus, memindahkan file-file yang ada di komputer. Secara singkatnya seperti itu, dan mungkin agar lebih jelas bisa dipraktikkan secara langsung melalui perintah-perintah dasar. Nah, yang pertama yaitu adalah perintah cd. C dan D. Kepanjangan dari cd yaitu change directory. Perintah ini digunakan untuk masuk ke folder lain di dalam komputer. Misalnya, kita mengetikkan file yang ada di dalam komputer saya. Misalkan di sini, coba saya ketikkan cd untuk codinganku. Nah, maka perintah tersebut akan berganti folder dari timingnya Lenovo menjadi codinganku. Akan change, akan merubah direktori dari Lenovo menjadi codinganku. Nah, mungkin itu untuk em, perintah pertama, perintah dasar dari command prompt yaitu cd. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua ada perintah mengenai CLS. Nah, untuk apa sih CLS ini? Jadi CLS ini digunakan untuk membersihkan layar CMD supaya atau command prompt supaya tampilannya lebih rapi dan bersih. Karena agar lebih fokus ketika kita memberikan perintah pada komputer. Misalkan eh, kita memerintahkan untuk IP config akan muncul tampilan seperti ini. Nah, agar tidak membuat ribet atau agar tidak membuat layar jadi banyak penjelasan-penjelasan, kita ingin membersihkan layar tersebut. Nah, perintah CLS ini akan membersihkan di layar tersebut menjadi kosong. Mungkin langsung kita praktekkan. Ketikkan CLS, ya, dan layar tersebut menjadi kosong. Untuk yang ketiga, yaitu ada CLS garis miring tanda seru. Nah, perintah ini untuk apa sih? Jadi, kalau kamu mau tahu informasi dan keluar dari perintah CLS, cukup ketik CLS garis miring tanda seru. CMD atau command prompt akan menampilkan penjelasan lengkap tentang fungsi dan opsi tambahan dari perintah ini. Coba kita praktikkan langsung aja ke dalam command prompt. Kita ketikkan CLS garis miring tanda seru. Oke, akan muncul clear the screen. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu perintah dir. Untuk apa sih perintah dir ini? Jadi sama seperti sebelumnya, dir garis miring tanda seru itu akan menampilkan bantuan tentang perintah dir. Dir itu sendiri digunakan untuk melihat isi dari suatu folder. Jadi ketika kita ingin melihat isi dari suatu folder yang ada di dalam device kita atau komputer kita, terus kita bisa memerintahkan perintah dir. Jelasnya kita lihat langsung di command prompt. Dir.
Coba kita enter. Nah, maka akan muncul tampilan itu volume interaksi is window SSD. Volume serial number is bla 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 bla. Di sini ada keterangan-keterangan lainnya yang menunjukkan berapa bytes yang bisa digunakan atau mungkin eh, keterangan dari direktori dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari dir. Oke, mungkin kita bisa CLS agar tampilannya lebih bersih. Nah, untuk yang kelima, yaitu ada IP config. Nah, IP config ini untuk apa sih? Jadi, IP config ini adalah sebuah bagian dari jaringan. Jadi, perintah IP config ini digunakan untuk melihat informasi dasar jaringan. Seperti misalnya alamat IP, secret box, dan gateway. Nah, untuk secara jelasnya bisa kita pakai langsung di dalam kode codingan command prompt. Oke, langsung saja. Kita ketikkan IP config. Enter. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi perintah IP config ini adalah untuk memerintahkan atau memunculkan IP address dari device kita masing-masing. Sini ada keterangan IP address, deadmask, dan gateway. Itu kita IP config. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada IP config. Namun untuk secara lengkap, sini ada perintah yaitu IP config /all. Jadi untuk apa perintah ini? Bedanya dengan yang sebelumnya. Jadi bedanya dengan sebelumnya yaitu untuk mengetahui informasi jaringan yang lebih lengkap. Yaitu dengan menggunakan IP config all. Kita bisa melihat bukan hanya IP, namun bisa hostname, MAC address, status DHCP, dan informasi DHCP. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa kita lihat di dalam comment prompt. Ini bisa kita CRS terlebih dahulu agar lebih bersih tampilnya. Oke, coba kita ketikkan wajib pada penyelenggara pada IP config /all. IP config /all. Nah, akan muncul tidak hanya IP address, tidak hanya host name, namun keterangan mengenai DHCP, mengenai media state, dan lain sebagainya bisa dilihat di layar. Semua dimunculkan terkait keterangan-keterangan yang ada di dalam suatu jaringan yang ada di device kita atau komputer kita menggunakan perintah IV config all. Itu dia. Nah, mungkin ini bisa kita CLS terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya masih dalam IV config. Itu IV config / tanda tanya. Fungsinya untuk apa? Untuk melihat daftar lengkap semua opsi dari perintah IV config. Jadi perintah ini sangat berguna saat kamu lupa fungsi-fungsi tertentu. Bisa kita praktekkan langsung di dalam command prompt config / tanda tanya. Nah, ini muncul untuk informasi-informasi mengenai IV config. Bisa tekan teman-teman melihat di layar. Apa saja informasi yang Oke.
Kita CLS terlebih dahulu. Selanjutnya yang ke-8 yaitu ivconfig, masih dalam lingkup ivconfig, yaitu ivconfig/release. Nah, jika kamu ingin melepas alamat IP yang sedang digunakan, kamu bisa menggunakan, atau mungkin teman-teman bisa gunakan ivconfig/release. Nah, itu apa sih? Perintah ini akan memutus koneksi sementara dari jaringan. Mungkin untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di command prompt yang ditampilkan. IV config slash release. Oke, kita enter. Nah, jadi di sini ada keterangan operation can be performed on local alien di diskon. Jadi intinya bahwa IV config release ini untuk memutuskan koneksi sementara dari jaringan kita. Lalu ke-9 yaitu ada IV config release. Yang kita bisa CLS terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada IV config ring. Untuk apa sih fungsinya? Yaitu untuk meminta alamat IP baru dari server jaringan. Tadi kan kita telah melepas alamat IP kita. Nah, IV config/renew ini untuk meminta kembali alamat IP yang baru dari server jaringan. Jadi perintah ini berguna saat koneksi internet kita sedang ada bermasalah atau sedang ada gangguan. Mungkin kita lihat langsung aja di dalam perintah. Kita ketikkan ivconfig slash nah, akan muncul keterangan seperti ini. Selanjutnya kita selesai dulu. Selanjutnya yaitu masih dalam ivconfig to ivconfig/displays DNS. Jadi untuk apa sih perintah ini? Perintah ini untuk menampilkan daftar DNS yang disimpan di dalam komputer. Jadi DNS itu apa? Mungkin sudah pengetahuan. DNS ini berisi catatan nama domain yang pernah kita akses sebelumnya, tentunya di dalam komputer. Jadi mungkin kita lihat langsung di dalam CMD. Oke, coba kita ketikkan enter. Nah, ini adalah keterangan yang muncul ketika kita ketikkan ivconfig display. Ini ada DNS Google, dari codename, record tipe, time to live, data length, section, hospital. Jadi intinya adalah perintah ini yaitu menampilkan daftar DNS yang disimpan di dalam komputer kita. DNS ini yaitu berisi catatan nama domain yang pernah kita akses sebelumnya. Misalkan di sini kemarin saya mengakses domain yaitu mssp+mcav.com. Nah, DNS ini bisa diketahui ketika kita mengetikkan perintah ivconfig display DNS. Oke, pintu kita CLS terlebih dahulu agar tampilannya lebih bagus dan rapi. Selanjutnya yang 11 itu ada perintah mengenai ivconfig/plus DNS. Seperti namanya, plus. Itu membersihkan. Jadi
Untuk apa sih perintah ini? Jadi ketika terjadi masalah saat mengakses website tertentu, kita bisa melakukan atau kita bisa membersihkan cache DNS dengan IP config plus DNS. Nah, kita praktikkan langsung di dalam command prompt. Kita dan coba kita klik enter. Nah, jadi seperti namanya flash. Jadi eh, perintah ini adalah untuk membersihkan web, membersihkan cache DNS yang kita akses sebelum-sebelumnya. Jadi misalkan ketika ada studi kasus terjadi masalah saat mengakses website tertentu, kita bisa memerintahkan IP config plus DNS. Tuh. Selanjutnya yang ke-12 itu ada IP config register DNS. Coba kita cari. Jadi untuk apa sih perintah ini? Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan ulang komputer ke server DNS. Tadi kan sudah kita bersihkan, sudah kita flush dengan IP config flush DNS. Nah, sekarang akan kita daftarkan kembali, berdasarkan ulang ke komputer server DNS kita. Jadi biasanya dipakai dalam jaringan yang menggunakan domain atau server pusat. Bisa kita coba langsung di dalam command prompt. Nah, kita enter request operation requires elevation. Kan muncul keterangan seperti ini. Nah, tadi kita sudah mencoba beberapa perintah dari IV config. Selanjutnya, coba kita akan memulai perintah yang baru, yaitu perintah ping. Jadi ping ini adalah untuk perintah untuk mengecek koneksi ke internet kita. Misalkan di sini kita akan menggunakan perintah ping ini diikuti dengan alamat tujuan, misalkan pinggoogle.com. Coba kita coba langsung di dalam comment prompt. Nah, di sini saya mengetikkan atau memerintahkan pinggoogle.com. Di sini kita akan mengecek koneksi diikuti alamat domain. Enter. Di sini akan muncul keterangan koneksi dari google.com. Di sini akan muncul ping statistik for alamatnya, request-nya dikirim berapa, diterima berapa, dan loss-nya berapa. Jadi intinya ping ini adalah untuk mengecek koneksi kita ke internet. Kalau misalnya pingnya muncul, kalau muncul balasan, berarti koneksi internet tersebut berjalan dengan baik. Ini seperti itu. Yang ke-14, itu ada perintah netstat. Jadi perintah netstat ini digunakan untuk melihat semua koneksi jaringan aktif di komputer. Kita bisa tahu nih IP tujuan, port, dan status koneksinya. Ini kita bisa coba langsung di dalam command prompt. Netstat. Nah, di sini akan muncul ini keterangan. Kita tunggu. Oke, di sini sudah muncul beberapa keterangan mengenai IP tujuan, port, dan status koneksinya. Intinya netstat ini digunakan untuk melihat semua koneksi jaringan yang aktif di dalam sebuah komputer. Itu ini masih berjalan. Coba kita tunggu.
Belum selesai sepertinya. Coba kita tunggu. Masih menunggu. Oke, sudah banyak. Nah, ini sudah selesai. Jadi, intinya itu untuk perintah next start. Untuk selanjutnya, yaitu ada yang ke-15, perintah tracer. Nah, jadi tracer ini untuk apa sih? Di tracer ini, dengan perintah tracer, kita bisa melihat rute atau jalur yang dilewati data dari komputer kita ke alamat tujuan. Jadi, perintah ini cocok untuk mendeteksi letak gangguan koneksi. Ketika kita ada gangguan koneksi, mungkin bisa kita coba langsung di komentar. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi kita bisa melihat rute atau jalur yang dilewati dari data dari komputer kita ke alamat tujuan. Oke, untuk selanjutnya yang ke-16. Itu ada pet ping. Jadi pet ping ini untuk apa sih? Pet ping ini adalah versi gabungan dari ping yang tadi untuk mengecek koneksi dengan cara chat. Jadi lebih detail. Di perintah ini akan jauh lebih detail dan menampilkan statistik kehilangan paket di tiap titik jalurnya. Gitu. Intinya gabungan dari ping dan tracer. Kita bisa coba langsung di CMD. Pet ping. Nah, ini akan muncul keterangan seperti ini. Bisa dipahami. Dan selanjutnya itu ada NS lookup. Nah, misalkan dari studi kasus, jika kamu ingin tahu alamat IP dari sebuah website, kamu bisa menggunakan, kita bisa menggunakan NS lookup. Misalnya, NS lookup youtube.com akan menampilkan IP address. Kita coba YouTube. Sini kita siapa terlebih dahulu. Sini kita mengetikkan HS lookup youtube.com. Kita enter. Nah, di sini akan muncul alamat address dari YouTube. Alamat address dari youtube.com akan muncul informasi yang ditampilkan seperti yang ada di dalam komen box. Oke, lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu perintah net sh. Jadi eh, perintah net sh ini digunakan untuk mengatur berbagai konfigurasi jaringan, mulai dari alamat IP statis, profil WiFi, sampai firewall. Jadi perlu digarisbawahi bahwa harus hati-hati saat menggunakannya. Cukup kita lihat, mungkin kita ketikkan di dalam komen prompt net sh. Nah, akan menampilkan atau akan muncul keterangan seperti di dalam komen prompt. Jadi kita harus berhati-hati ketika menggunakan net sh ini karena hubungannya dengan mengatur berbagai konfigurasi jaringan.
Nah, yang ke-19 itu ada perintah root. Untuk apa sih perintah root ini? Di perintah root ini digunakan untuk melihat atau mengatur rute pengiriman data. Jadi, gunakan root print untuk melihat tabel routing di komputer kita. Coba kita praktikkan di dalam komen prompt. Kita ketik root print. Oke, kita lanjutkan ke Jadi kita lanjutkan ke perintah selanjutnya, yaitu root. Perintah root ini digunakan untuk melihat atau mengatur rute pengiriman data. Kita bisa menggunakan root print untuk melihat tabel routing di komputer kita. Coba kita praktikkan langsung. Nah, jadi root print ini akan memunculkan informasi seperti yang ditampilkan di dalam layar mengenai interface list, IPv4 root table, IPv6 root table, dan lain-lain. Ada lagi. Kita siap terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, yang terakhir itu perintah net. Jadi perintah ini sangat luas untuk penggunaannya. Contohnya mungkin net kita memerintahkan net user. Jadi ya perintah ini digunakan untuk melihat daftar akun pengguna di komputer. Mungkin bisa kita coba di comment from net user. Nah, di sini akan ada muncul keterangan user akun dari laptop yang saya miliki. Nah, mungkin bisa nyoba net view. Untuk apa sih net view? Jadi perintah ini untuk melihat komputer lain di jaringan lokal kita. Coba kita ketikkan net view, lalu kita ketik kita pencet enter. Kita akan melihat jaringan lokal kita di kita akan melihat komputer lain yang ada di jaringan lokal kita. Masih nunggu. Nah, ini muncul keterangan the list of servers for this workgroup is not currently available. Jadi, mungkin karena tidak tersedia. Jadi, uh, memunculkan informasi yang ditampilkan di dalam komen prompt. Jadi, intinya, si net ini digunakan untuk melihat daftar-daftar akun dari pengguna. Bisa juga untuk melihat komputer lain yang ada di jaringan lokal kita. Nah, mungkin itu saja beberapa perintah-perintah dasar dari Command Prompt. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.
Terima kasih telah menonton video yang sudah saya buat. Mungkin saya tutup. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.